Salam inovatif dan salam kreatif bagi kamu para pecinta militer di luar sana. Nah, lagi-lagi kita akan membahas sebuah topik yang menarik yang pastinya ini bermanfaat bagi kamu semua nih, geng. Simak videonya dari awal hingga selesai. Jika kita berbicara tentang prajurit karir, tentu saja proses dan tahapnya itu bukan suatu hal yang mudah. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lalui. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sebuah topik seperti yang ada di judul dan ada juga di thumbnail. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami teori ataupun materi yang akan saya berikan ini. Dan tentu saja seperti biasanya, admin akan memberikan informasi-informasi yang pastinya kamu butuhkan dan bermanfaat bagi kamu, bermanfaat bagi semua orang, dan bermanfaat bagi orang-orang yang ingin menjadi seorang prajurit. Nah, sebelum lanjut, di sini admin ingin menjelaskan dulu bahwasannya admin sama seperti kalian, yaitu seorang calon siswa, namun sayangnya admin gagal. Nah, admin inisiatif untuk memberikan informasi berupa teori ataupun materi sesuai pengalaman, sesuai dengan pencarian, dan sesuai dengan apa yang admin dapatkan dari berbagai sumber. Nah, maka dari itu bagi teman-teman jangan lupa untuk di tombol subscribe serta lonceng notifikasinya biar kamu semua ini cuy jangan tidak ketinggalan berita dan bahkan info yang pastinya kamu butuhkan. Dan kita langsung saja masuk ke topik ataupun teori utama kita pada hari ini. Pembahasan kita yang pertama adalah masalah mengenai administrasi. Mengapa admin selalu membahas tentang administrasi? Karena administrasi adalah poin penting dan poin utama di saat teman-teman menjadi atau mencalonkan diri menjadi seorang prajurit. Mengapa administrasi adalah poin pertama? Karena administrasi adalah pengecekan awal. Yang dimana jika teman-teman ingin menjadi seorang prajurit pengabdi negeri, tentu saja administrasi teman-teman itu benar-benar valid, yang dimana benar-benar valid itu tidak ada kesalahan nama, tidak ada kesalahan di bagian kartu keluarga, di bagian nik dan sebagainya. Dan bagaimana jika teman-teman itu mendapatkan nilai plus di bagian administrasi ini? Dan saran admin pribadi di saat teman-teman ingin mendapatkan nilai plus di administrasi ini, teman-teman harus benar-benar memiliki data yang valid, ya. Mengapa admin selalu memberikan arahan atau membahas tentang administrasi ini? Karena banyak juga teman-teman kita itu gagal di bagian administrasi. Mengapa? Karena administrasinya tidak valid. Yang dimana ada perbedaan nama, ada perbedaan tempat, ada perbedaan tanggal, dan masih banyak juga yang lainnya. Maka dari itu admin selalu menjelaskan terhadap teman-teman yang ingin menjadi seorang pengabdi negeri. Selalu teliti dan selalu cermat di saat teman-teman memperhatikan administrasi teman-teman semuanya. Dan di situ teman-teman pasti mendapatkan nilai plus. Dan untuk tambahan lagi, jika ingin teman-teman itu mendapatkan hasil yang memuaskan di bagian administrasi, terutama di bagian rapot dan ijazah, teman-teman harus memiliki nilai di atas rata-rata. Mungkin ya paling rendah 80 dan paling tinggi 80,5 mungkin ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal juga. Topik dan pembahasan kita yang kedua adalah masalah mengenai kesehatan. Kesehatan tentu saja teman-teman sudah tahu ya, bahwasannya seorang calon siswa yang ingin menjadi seorang prajurit dan sudah terjun di lapangan, tentu saja pasti tahu nih berapa persen seorang peserta gagal di kesehatan. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya seorang pengabdi negeri dan seorang calon siswa yang ingin menjadi seorang prajurit 50% itu ya, 50% itu selalu gagal di kesehatan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak melakukan check up terlebih dahulu. Sehingga mereka itu mendapatkan hasil yang tidak memuaskan dan tentu saja membuat mereka gagal. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan nilai plus di saat kita di tahap kesehatan ini? Saran admin yang pertama, kamu harus check up terlebih dahulu. Mengapa? Karena kamu harus tahu sakit dan penyakit apa yang akan kamu alami dan sakit dan penyakit apa yang saat ini kamu derita dan kamu bisa memperbaikinya sebelum kamu terjun dan mengikuti tes. Dan nilai plus pasti ada di saat teman-teman menjadi atau mencalonkan diri menjadi seorang prajurit. Dan nilai plusnya apa? Nilai plusnya adalah teman-teman tidak memiliki gejala sakit dan penyakit dan semuanya itu murni dan hasilnya itu memuaskan. Mulai dari amandel, varikokel, varises, dan bahkan hal yang lainnya itu tidak ada dalam diri teman-teman. Dan teman-teman mendapatkan jasmani ataupun rohani kesehatan tentunya ya yang sangat baik. Itu adalah nilai plus bagi teman-teman semua. Dan yang ketiga adalah
topik pembahasan yang ketiga ini, tentu saja ini sangat penting, yaitu masalah mengenai jasmani. Jasmani tentu saja poin yang paling penting, karena ada beberapa hal di dalamnya yang terdiri dari lari 3.200 meter, yang dimana lari 3.200 meter ini harus kita lakukan dan diwajibkan seorang calon siswa yang ingin menjadi seorang prajurit. Dan berapa sih minimal di saat teman-teman lari 3.200 meter ini, dan berapa target lari jika kita ingin mendapatkan nilai 100. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan nilai 100 di lari 3.200 meter ini, saya harap teman-teman bisa mengejar target 7 atau 8 putaran. Dan 7 atau 8 putaran ini sudah mendapatkan nilai plus, yaitu nilai 100. Dan tentu saja teman-teman dalam posisi yang aman. Yang kedua adalah push up. Berapa sih target push up di saat kita ingin mendapatkan hasil nilai 100 atau hasil nilai plus? Dan target untuk push up menurut admin ya, menurut pengalaman admin itu 60, dan kamu sudah mendapatkan nilai plus atau 100. Yang ketiga adalah sit up. Berapa sih target sit up di saat kita ingin menjadi seorang prajurit? Dan target sit up di saat kita ingin menjadi seorang prajurit itu 60 juga. Itu sudah mendapatkan hasil nilai 100. Dan berapa pull up-nya? Pull up-nya sendiri itu 18 atau 20. Itu sudah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Dan tentu saja kita sudah dalam posisi aman di saat kita mendapatkan kesemaptaan yang benar-benar hasilnya itu memuaskan. Terutama bagi teman-teman yang mendapatkan kesemaptaannya itu rata-rata 100. Jadi kamu dalam posisi yang aman. Namun Bang, bagaimana jika yang lainnya rendah? Jika yang lainnya rendah, itu bisa ditutupi dengan kesemaptaan tadi. Yang akan perlu kamu pelajari selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kamu di psikologi ataupun hal yang lainnya itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Walaupun dia itu dapat nilai 80, setidaknya kamu bisa mendekati hasil nilai 100 di jasmani tadi, teman-teman. Nah, bagaimana? Apakah informasi atau video ini memuaskan? Jika informasi ini bermanfaat dan memuaskan bagi kamu semua, saya harap kamu bisa untuk latihan, dan kamu bisa untuk memperhatikan, dan kamu bisa untuk cek apa saja kekurangan di saat teman-teman ingin mendapatkan hasil yang benar-benar murni di 3 tahap ini, yaitu mulai dari administrasi, kesehatan, dan juga jasmani. Dan 3 hal ini adalah poin paling penting di saat teman-teman ingin menjadi seorang prajurit. Dan saya harap teman-teman bisa untuk mempelajari teori ataupun materi yang telah saya berikan, yaitu tadi administrasi, kesehatan, dan juga jasmani. Dan untuk administrasi, teman-teman bisa untuk memperhatikan keabsahan datanya dan apa saja kekurangannya. Bagian kesehatan, teman-teman siapkan uang ataupun siapkan uang untuk check up. Dan yang ketiga, siapkan fisik secara benar dan baik, dan rutinitas latihan secara konsisten, dan jangan sampai memiliki gejala sakit dan penyakit karena kondisi fisik. Dan saya harap teman-teman bisa memahami video yang telah saya berikan ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan berita lagi, coy. Oke? Salam sukses. Oke, coy.